Nilai-nilai yang mengatur tingkah laku ekonomi. Jadi nilai berperan penting dalam merasionalisasikan norma-norma tertentu dalam suatu organisasi. Jadi di dalam kegiatan industri maka dia akan timbul nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang akan membentuk norma. Seperti yang kita pelajari dulu, norma itu apa? Norma adalah aturan yang tidak tertulis tetapi ditaati oleh komunitasnya. Nah, nilai itu suatu perilaku-perilaku yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi, sehingga menjadi satu nilai. Kemudian nilai membentuk norma ini dianut di dalam satu organisasi. Kemudian nilai-nilai yang berlaku disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar memungkinkan dirinya mampu mengembangkan sistem sosial dan ekonomi dalam satu masyarakat. Jadi nilai yang berlaku dalam satu industri tadi berkembang, ya. Nah, berkembang ini agar juga sistem sosial yang ada itu bisa mengikuti norma yang ada, sehingga selaras nilai yang dianut di dalam satu kegiatan industri dan juga selaras dengan nilai-nilai di dalam suatu sistem sosial. Contoh konkretnya apa ya kira-kira? Ya. Nilai dalam industri itu biasanya di dalam industri kan selalu disiplin, ya, seperti yang saya sampaikan itu. Tepat waktu, ya, memenuhi target, produktivitas tinggi. Nah, tentu arahannya satu menuju ke keuntungan perusahaan. Itu profit, ya. Keuntungan bagi satu perusahaan. Jadi gerak langkahnya itu menuju ke arah seperti itu. Oke. Di masyarakat industri modern, suatu nilai tertentu digunakan untuk mengendalikan, mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Tentu pada industri modern itu berkembang suatu nilai yang kuat, ya. Contoh di masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang itu etos kerjanya tinggi, ya, semangat bekerjanya tinggi, disiplin, ya. Ya, jadi sangat menjunjung norma-norma yang ada dalam suatu kegiatan industri. Hampir sebagian besar hidupnya untuk kerja. Karena memang ditanamkan oleh pemerintah Jepang untuk masyarakatnya mempunyai semangat kerja yang tinggi, etos kerjanya tinggi. Sehingga Jepang menjadi negara industri yang pesat. Tetapi Jepang pendekatannya di samping kapitalisme juga ada sosialisme. Jadi keuntungan dari suatu kegiatan industri untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Jadi tidak hanya para pemilik modal yang sangat untung, tapi masyarakatnya juga mendapatkan satu keuntungan. Iya, betul-betul masyarakat Jepang itu disiplin. Kadang malah justru sedikit mengorbankan keluarga. Karena pagi-pagi harus bekerja, pulangnya sudah larut malam. Ya, ada satu nilai yang dijunjung oleh masyarakat Jepang, bahwa kalau wanita menikah, biasanya kalau sudah mulai mempunyai keturunan, itu biasanya keluar dari pekerjaan. Itu nilai yang dipegang oleh masyarakat Jepang.
Jadi salah satu yang bekerja, kalau enggak ya, tidak seperti di Indonesia ya, begitu kaya sedikit punya asisten rumah tangga, nyaman jadi ya, itu dibantu, tata kehidupan rumah tangga dibantu oleh asisten. Kegiatan berbisnis tidak hanya untuk keuntungan sebesar-besarnya, namun juga untuk memelihara, mengendalikan, dan mengembangkan organisasi atau perusahaan. Ya, oke. Jadi di Indonesia ini diatur ya bahwa suatu perusahaan itu harus peduli kepada lingkungan. Ada yang namanya program CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ada sekian persen dari penghasilan satu industri itu diperuntukkan oleh kegiatan, disumbangkan untuk pembinaan atau dan sebagainya untuk mensupport masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Sehingga Anda sering dengar ini CSR ya, ada dana-dana yang dipakai untuk membantu masyarakat sekitar. Itu. Perbedaan nilai dapat menjadi satu kerjasama yang produktif maupun juga menyebabkan konflik. Jadi nilai-nilai yang berbeda satu dengan yang lain, nilai yang dipegang, dijunjung oleh satu perusahaan, kemudian juga nilai yang dipegang oleh masyarakat, kadang terjadi konflik. Nah, konflik ini juga harus diatasi untuk mendapatkan resolusi konflik. Jadi ada pemecahan masalah berkaitan dengan konflik. Karena konflik itu kalau tidak diatasi bisa menghancurkan. Tapi kalau di-manage dengan baik, dia akan menjadikan suatu yang meningkatkan produktivitas. Itu ya, jadi oke.